Saya persilakan Pak Nixon Ahmad. Terima kasih Pak Hadi. Rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang saya hormati. Singkat dari saya, yang pertama bahwa apa yang sudah disampaikan oleh F16 ini saya anggap 100% benar. Artinya bahwa APBD perubahan itu dari sisi formalnya tidak sah. Kan begitu kondisinya, karena proses pengambilan keputusannya tidak memenuhi quorum yang diamanahkan oleh aturan perundang-undangan. Itu satu. Yang kedua, resiko dari APBD yang tidak ada perubahan. Kan tadi disampaikan bahwa memang APBD perubahan itu bukan hal yang wajib. Boleh ya, boleh tidak. Tapi kalau sudah dilakukan, maka semua rukun-rukunnya harus lengkap. Tidak boleh ada yang kurang. Kalau kurang, resikonya seperti tadi. Yang saya bayangkan bahwa APBD perubahan itu adalah fungsi otoritas terhadap segala bentuk pergeseran anggaran. Itu adanya perubahan APBD. Dan tidak hanya di Kabupaten Gorontalo ada hal seperti itu. Di provinsi juga ada. Hampir semua daerah ada pemahaman bahwa segala bentuk pergeseran antar organisasi, antar belanja dalam satu organisasi, itu otoritasnya pada proses pembahasan perubahan APBD. Semua. Tidak hanya APBD, bahkan APBN sekalipun sama. Pertanyaannya, apakah Mendagri berani mengorbankan APBD Kabupaten Gorontalo dengan menyatakan kembali kepada APBD induk? Saya tidak yakin. Saya tidak yakin. Karena semua daerah seperti itu. Provinsi sama, Provinsi Gorontalo. Kabupaten kota di Gorontalo sama. Sebelum ada perubahan APBD, sudah melakukan pergeseran anggaran dan sudah direalisasikan. Apakah Kabupaten Gorontalo akan menjadi tryout dari Mendagri untuk dikembalikan kepada APBD induk tanpa mengesahkan APBD perubahan, walaupun secara formal itu tidak memenuhi syarat? Ini pertarungan antara bukan sengketa kewenangan, tapi apakah ada otoritas dari OTDA untuk menyatakan bahwa harus kembali kepada APBD induk? Sementara realisasi pergeseran ini sudah dilaksanakan jauh sebelum datangnya perubahan APBD. BPK sekalipun, Bapak Ibu sekalian, dalam setiap tahun itu angka perubahan APBD selalu berada lebih daripada realisasi APBD. Itu hampir semua daerah di Provinsi Gorontalo. Kalau APBD perubahan angka pendapatannya 125, ada di dalam laporan keuangan hampir semua daerah lebih. Begitu demikian juga belanjanya. Pertanyaan saya, beranikah Mendagri untuk menyatakan kembali kepada APBD induk dengan membatalkan perda perubahan APBD Kabupaten Gorontalo? Saya sampai hari ini merasa tidak yakin. Saya merasa tidak yakin. Sebab keputusan itu implikasinya terhadap seluruh daerah dan APBN. Rata-rata mempraktekkan itu. Pergeseran itu realisasinya dilakukan jauh sebelum perubahan APBD terjadi. Persoalannya sekarang kan dari provinsi bikin tryout Gorut. Bikin tryout Gorut. Itu resiko. Resiko kembali kepada APBD itu resiko. Sebab itu sudah banyak realisasi anggaran dari pergeseran-pergeseran. Dan BPK berani tidak menyatakan bahwa itu adalah penyimpangan? Saya tidak yakin. Sebab model audit mereka sama untuk seluruh daerah, mengakui atas itu. Terlepas dari plus minusnya, sah tidaknya proses pengambilan keputusan perubahan APBD, tetapi pada prinsipnya semua itu dilakukan oleh daerah. Maka saya hanya ingin menyampaikan satu usulan. Karena ini demi perbaikan ke depan.
bahwa gubernur harus mengambil sikap yang tegas terhadap hal ini. Apakah mengevaluasi materinya atau mengevaluasi proses? Karena selama ini tugas dan fungsi evaluasi itu pada substansi, harmonisasi antar program baik daerah dengan provinsi maupun antar kegiatan di daerah satu daerah. Hanya itu. Kalau mereka berani menyampaikan bahwa APBD perubahan Kabupaten Gorontalo tidak sah, saya juga tidak yakin. Karena itu mereka lakukan juga. Nah, jalan keluar terbaik adalah pertama, ini kan kalau mau pikir bahwa ada satu premis yang menyatakan kalau kacau menguntungkan Pak kita untuk apa kita harus damaikan. Kan begitu? Sebab itu latar belakangnya ada di belakang sebuah peristiwa besar. Dan peristiwa itu jika DPR ini menyatu, maka yang bersangkutan berisiko tinggi. Maka pada starting point, kalau ribut-ribut menguntungkan saya, untuk apa saya harus damaikan? Ini harus dijadikan satu indikasi untuk melakukan langkah ke depan. Ini harus tegas. DPR harus tegas. Artinya segera mungkin perda itu, perda perubahan itu ketika diundangkan oleh Sekda, karena Sekda yang mengundangkan itu, segera proses bahwa itu tidak memenuhi syarat. Hanya itu langkahnya. Kalau bapak-bapak dan ibu tidak melakukan tindakan gugatan kepada PUTUN terhadap itu, keputusan dari kepala daerah dalam rangka perda itu, maka itu pasti akan diterima. Saya sangat yakin kalau tidak ada langkah di PRD untuk melaporkan bahwa itu kebijakan yang keliru ke PT UN, maka pasti akan diambil langkah bahwa itu yang sah. Karena tidak mungkin akan dikorbankan puluhan miliar yang digeser oleh bupati itu menjadi satu tindak pidana. Karena di daerah lain juga terjadi hal yang sama. Hanya di daerah yang lain bupatinya agresif, komunikatif dengan DPRD, maka itu terjadi dengan baik. Ini kan tidak terjadi karena komunikasi yang tidak jalan. Hanya karena musyawarah bamus yang tidak diberi ruang untuk dilakukan. Kan itu persoalannya. Maka itu sebenarnya kemampuan komunikatif dari seorang pemimpin itu yang tidak hadir pada saat persoalan itu ada. Tidak hadir pada saat persoalan itu ada. Nah, kita jangan korbankan APBD provinsi hanya karena kelemahan komunikasi dari seorang bupati. Tidak boleh. Harus ada langkah maju, sebab tanggung jawab DPRD terhadap APBD itu lebih besar daripada tanggung jawab pada daerah. Bapak-bapak yang memutuskan itu dan memberikan perintah kepada bupati untuk jalankan. Jadi, carilah rumusan yang terbaik agar APBD perubahan ini tidak berisiko terhadap APBD induk tahun 2023 dan pertanggungjawaban APBD 2022 juga bisa diterima dengan baik oleh DPRD. Saya kira ini langkah yang perlu untuk dilakukan oleh teman-teman di DPRD. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak yakin bahwa Mendagri akan menyampaikan surat kembali kepada APBD induk. Saya juga tidak yakin gubernur akan menyampaikan surat evaluasi bahwa kembali kepada APBD induk. Sebab itu menampar muka mereka. Tidak mungkin. Saya kira hanya itu Pak Hadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang bikin penasaran ini akhir dari. Ada sedikit Pak Hadi terkait apa yang disampaikan tokoh senior Pak Nixon. Kalau beliau masih ragu dengan sikap Depdagri, hari ini 3 daerah sudah berlaku. DKI Jakarta sudah, Maluku, kemudian Papua. Kemudian Garut kemarin. Jadi saya kira itu tidak bisa kita ukur ya. Karena Mendagri juga yang sudah sampaikan. Dan saya kira tentang narasi-narasi aturannya saya kira jelas ya. Memang
apa yang disampaikan Pak Nixon ini adalah terkait pergeseran anggaran. Dan itulah resiko, ya, resiko yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Yang seharusnya seperti yang disampaikan Pak Umar, aturan juga mengatur bahwa kegiatan yang tidak tersedia anggarannya itu tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita laksanakan. Nah, yang terjadi hari ini adalah mudah-mudahan itu tidak terjadi di Kabupaten Gorontalo. Kita doakan, ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Karena adanya APBD perubahan itu terkait tadi ada mungkin pergeseran antara unit belanja, antar organisasi, antar region, dan itu ketentuannya dilaksanakan di APBD perubahan, ya. Dan apa yang disampaikan Pak Nixon saya kira itu memang melanggar itu, tidak bisa, ya. Dan itu memang tidak ada ketentuan yang membolehkan itu. Walaupun ada mungkin ya tersembunyilah, tidak mungkin dibuka di publik dan sebagainya. Jadi saya kira apa yang jadi kekhawatiran atau keraguan Pak Nixon, insya Allah ini terbantahkan. Karena memang apa yang kita miliki ini wajib dijalankan, ya, antara mekanisme yang ada di eksekutif maupun mekanisme yang ada di DPRD. Kalau itu kami sebelum melangkah sudah pelajari skemanya dari awal, ya, bahwa kemana arah dan seperti PTUN, kami tidak perlu PTUN. Kalau memang itu terjadi ya langsung saja isi APBD-nya yang bisa kita gugat sebagai tindak pidana korupsinya Pak Nixon. Mau ngapain lagi di PTUN? Itu kan sudah nyata, kan? Lahir RAPBD dari sebuah proses yang tidak sah kan juga berarti isinya juga ya tidak sah secara keseluruhan. Maka tidak perlu kita PTUN, kita menunggu saja tahun anggaran selesai, kita geser saja ini. Bahwa ini adalah pelanggaran hukum dan unsur pidananya sudah memenuhi. Saya kira begitu Pak Nixon, mudah-mudahan keraguan itu tidak terjadi. Baik. Mungkin sedikit. Iya. Betul apa yang disampaikan. Saya tidak membantah itu. Yang saya sampaikan bahwa model penyelamatan ini dari APBD ini, sebab di dalam APBD perubahan itu tidak hanya pergeseran yang akan diakomodir. Ada juga belanja-belanja yang turun dari pemerintah pusat yang belum terakomodir pada APBD Indo juga harus diakomodir. Bagaimana nasibnya itu ketika dia tidak ada perubahan APBD-nya? Pasti pemerintah pusat juga akan tercoreng namanya. Ini anggaran yang mereka tujukan sampai ke daerah, tapi tidak boleh diotorisasi dalam APBD perubahan. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa perlu ada model penyelamatan tentang APBD ini. Sebab pasti bahwa Mendagri dengan akan menyelamatkan ini pasti, karena mereka itu sistem pembinaan. Selalu sistem pembinaan terhadap kepala daerah yang katakanlah melanggar seperti yang disampaikan tadi. Terkait dengan Gorut itu karena keterlambatan. Itu karena keterlambatan dari jadwal proses pembahasan. Tapi kalau ini kan tidak terlambat, tapi tidak quorum. Tidak quorum di dalam proses pengambilan keputusan, sehingga masih ada kemungkinan untuk dapat melakukan langkah-langkah ya tergantung dari kesepakatan antara dua pihak ini. Cuma kan memang kesepakatan ini agak susah karena memang diawali oleh prakondisi yang memang ada kelompok yang bersama F16, karena dalam terminologi pertahanan itu hanya dikenal F16, F19 itu kan tidak ada. Tidak ada, jadi kekuatannya memang agak terbatas, hanya ada yang dulunya memang sebenarnya anggota F16, tetapi karena sudah melihat akan ketinggalan kereta, terpaksa harus numpang di kereta itu. F19, karena memang sudah akan terlambat dia. Dan itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kacau-kacau menguntungkan saya, untuk apa saya harus damaikan? Itu tolong hati-hati itu, sebab itu pasti formula yang dilakukan oleh orang itu. Baik. Saya kira itu Pak Hadi. Ya, kalau saya melihat Pak Nixon ini bukan ragu, tapi beliau memberikan tantangan kepada pemerintah provinsi.